ada dewan ikut membangun bang. Makanya harus jujur aja ngomongnya. Kalau ada pun anggota dewan yang keberatan dengan pernyataan saya boleh berdialog. Hanya saat ini kan banyak calon anggota dewan itu yang dia belum paham apa sih tugas dewan itu, dia memberikan janji-janji yang manis-manis kepada masyarakat. Akhirnya masyarakat itu merasa, oh inilah orang yang harus saya pilih karena janjinya sesuai dengan yang kami impikan. Ya, apa kabar saudara? Hari ini kami akan membahas tentang politik, di mana banyak sekali calon-calon yang bermunculan. Tapi yang menarik adalah kita melihat dari dapil Serdang Bedagai dan juga Tebing Tinggi. Di sini ada salah satu calon yang mencalonkan diri sebagai calon legislatif untuk tingkat Provinsi Sumatera Utara. Dulunya sempat menjabat 3 periode di Kota Tebing Tinggi, namun vakum 1 periode dan periode ini maju kembali. Apa alasannya? Kami sudah bersama dengan caleg dari Partai Perindo Pahala Sitorus yang juga wakil ketua DPW Partai Perindo Sumatera Utara, Bang Pahala ya. Oh iya. Sehat Bang? Sehat. Kita nggak bahas kasus lagi nih Bang. Oh enggak. Kita tinggalin dulu yang Belawan, iya, karena yang di Polda ya. Kapan kita berperilaku sebagai politisi, kapan kita sebagai advokat, ya tentu ada ruang yang berbeda walaupun kemanfaatannya ada persamaannya. Ya, Bang Pahala sudah sempat duduk 3 periode, lalu vakum 1 periode. Dan tahun ini di 2024 dikabarkan maju dan sudah tercatat dalam DCT Bang ya. Iya. Mengapa ingin maju? Ini pertanyaannya. Sebelum Abang jawab, kalau kami hitung-hitung Bang, dari sudut awam Bang ya, masyarakat awam, penghasilan dari advokat kan sudah luar biasa Bang. Tidak seperti ketika menjadi caleg, bahkan pening mengeluarkan biaya yang banyak untuk bisa menang Bang, bisa mendapat 1 kursi saja. Apa gaji dari advokat ini kurang Bang, makanya mencaleg? Kalau advokat kan nggak bergaji, tapi berpenghasilan. Baik. Ya, jadi begini, Bang Pras. Terkait pertanyaan Bang Prasetyo, kenapa saya sudah vakum 1 periode, terus sekarang kembali mencalonkan diri untuk menjadi anggota legislatif di daerah pemilihan 4 Kota Tebing Tinggi dan Kabupaten Serdang Bedagai. Artinya untuk menjadi anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara. Ya. Saya memang pernah menjadi anggota DPRD selama 3 periode di Kota Tebing Tinggi. Karena memang politik ini sudah hampir separuh dari nadi kehidupan saya, Pak. Ya. Kenapa saya bilang hampir separuh dari nadi kehidupan saya? Karena saya itu bergabung ke partai politik itu sejak tahun 1999. Nah, mulanya saya dulu ikut berpartai politik itu karena setelah reformasi saya melihat banyak sekali teman-teman di partai politik itu yang diberikan kesempatan setelah adanya reformasi. Baik. Terus saya menjadi politisi tidak dadakan. Artinya tidak dadakan seperti apa? Saya itu meniti karir dalam politik itu mulai dari bawah di tahun 99. Jadi saya pernah menjadi pengurus partai politik di tingkat kecamatan, terus menjadi pengurus partai politik di tingkat kota, pernah menjadi pelaksana ketua partai politik juga di tingkat kota di Tebing Tinggi, pernah juga menjadi pengurus partai politik, menjadi ketua pelaksana di Kabupaten Tapanuli Tengah, yang juga akhirnya saya pernah menduduki jabatan menjadi wakil ketua partai politik di tingkat provinsi. Tadi saya mau jelaskan terkait tidak dadakan itu. Saya di partai politik kan tahun 1999.
tapi saya mencaleg untuk pemilu 2004, Bang. Baik. Nah, karena banyak sekali orang begitu mau pemilu, begitu dia mencaleg, jadi dia tidak tidak mengalami bagaimana sebenarnya pembentukan seseorang itu di dalam dunia politik. Nah, itulah yang selalu terjadi politisi dadakan. Baik, Gitu. meskipun lama, artinya itu sudah menjamin Abang bisa duduk di 2024. Sebenarnya kalau cerita jaminan itu tak ada pun, tidak satu pun yang menjadi jaminan. Tapi berkat sudah garis tangan dan campur tangan Tuhan, ketika saya mendaftar menjadi calon legislatif di 2023 dan mengikuti pemilunya pada bulan April 2024, saya langsung langsung menjadi salah satu caleg yang terpilih menjadi anggota dewan. Jadi saya pertama kali menjadi anggota dewan itu 2004-2009. Ya. Jadi kalau pada waktu itu saya terpilih, ya banyak orang mengatakan ya pantas karena memang saya sudah menjadi anggota salah satu partai politik 5 tahun sebelumnya. Ya. Jadi tidak politisi dadakan. Makanya kalau Abang lihat politisi dadakan dengan politisi yang dari pembentukan di partai itu pasti beda. Baik, kami boleh menguji Abang? Boleh. Karena Abang sampaikan tadi Abang bukan politisi dadakan. Iya. Pernah menang Bang ya? 2004 ya? 2004. Pernah menang? Ya. Oke, kami akan mengetes Abang. Dari Serdang Bedagai, Tebing Tinggi, wilayah ini sudah Abang kuasai semua? Kalau dibilang kuasai tentu tidak, tapi mengetahui iya. Baik, berapa jumlah penduduk? Kalau jumlah penduduk di Serdang Bedagai itu Bang hampir mencapai 700.000. Baik. Jumlah TPS nggak kita tanya Bang ya, Ya. ini jauhin KPU. Ya. Tapi yang paling perlu lagi publik mengetahui, Serdang Bedagai, Tebing Tinggi ini merupakan satu wilayah yang mungkin tidak sehebat Kota Medan Bang, karena wilayah Medan administrasi. Enggak, Medan enggak otonom administrasi Bang, otonom juga. Otonom juga Bang ya. Apa yang diperlukan dari masyarakat Serdang Bedagai dan juga Tebing Tinggi? Karena kalau kita ketahui banyak sekali masyarakat yang mengeluh, anggota dewan nggak ada kerjanya, cuman nengok-nengok aja, turun pun ketika reses. Abang melihat Serdang Bedagai dan juga Tebing Tinggi seperti apa? Jadi gini, ini kan ada 2 daerah otonom, 1 kota, 1 kabupaten. Tadi kan Abang sudah tanya ke saya, berapa penduduk di Serdang Bedagai? Ya kisaran 700.000. Kenapa saya nggak bisa kasih angka pasti? Karena nggak tahu tadi malam yang lahir ada berapa. Baik. Tadi malam berapa lahir, siang ini berapa, dan gitu juga Kota Tebing Tinggi, Pak. Kota Tebing Tinggi itu ya di angka 170.000 lebih, ya, hampir 140.000. Artinya kembali sama, tidak ada angka pasti karena nggak tahu saya tadi ada lahir nggak di Kota Tebing Tinggi. Ya. Jadi kisaran 180 dan kisaran 700.000 penduduk di 2 daerah otonom ini tentu tersebar di 22 kecamatan. Baik. Jadi Kota Tebing Tinggi itu ada 5 kecamatan dengan 35 kelurahan. Kabupaten Serdang Bedagai itu ada 237 desa dan 6 kelurahan. Jumlah kecamatannya ada 17. Ya. Terus kalau orang mau menjadi anggota dewan, Bang, jangan sekali-sekali mau menjadi raja, Bang. Maksudnya? Ya, dia harus tahu bahwa anggota dewan itu adalah pelayan yang tahu kebutuhan daripada masyarakatnya. Baik. Karena kalau pelayan kan harus tahu, Bang. Misalnya ada satu pesta, pelayan itu harus tahu kebutuhan orang yang hadir. Apa kebutuhannya? Oh, di sudut sana belum makan. Oh, di sudut sana kurang minuman. Harus diantar sama pelayan itu, Bang. Jadi sifatnya apa? Pelayan itu bukan menunggu suara masyarakat, tapi harus mendatangi, menjemput yang ada di sana. Kalau istilah saya dulu ketika saya pernah menjadi narasumber ketika pembekalan partai politik, saya katakan kalau saudara-saudara betul mau mengabdikan diri
di dalam dunia politik itu sifatnya pengorbanan. Ya, jadi harus bisa menjemput yang tertinggal, mengutip yang tercecer. Kalau tidak, nggak usah. Baik. Gitu. Jadi saya mengetahui kondisi Kabupaten Serdang Bedagai saat ini dan kondisi Kota Tebing Tinggi, yang nantinya tentu kita harus bisa mewujudkan apa harapan masyarakat itu. Saat ini saya mau katakan sama Abang bahwa hanya sedikit partai yang berhasil di dalam pengkaderan. Kalau saya katakan tidak ada nanti nggak baik, tapi sangat sedikit yang berhasil dalam pengkaderan. Ya mungkin kalau mau jujur kita, bahkan mungkin sebenarnya kalau 100% berhasil pengkaderan nggak. Apa indikator yang saya katakan tadi tidak berhasil itu Pak? Itu dibuktikan dengan ketika mau memasuki pencalekan Pak. Banyak partai-partai politik membuat spanduk menyatakan mengundang putra-putra terbaik untuk menjadi caleg. Baik, artinya mereka kekurangan SDM ya? Ya berarti gagal kan? Kadernya tidak ada? Gagal pengkaderan. Kalau mereka nggak gagal dalam pengkaderan, pasti mereka nggak perlu mengundang ini. Kalau mau jadi politisi yang baik, menjadi anggota dewan yang baik, ya harus dari kader. Seperti yang saya lakukan di tahun 99, saya menjadi kader partai, salah satu partai. Terus tahun 2004 saya ikut kontestasi pemilu. Setelah tahun 2003 saya didaftarkan ke KPU. Ya, kan gitu. Ya, itu yang pertama indikatornya. Indikator yang kedua, banyaknya partai-partai yang tidak bisa memenuhi jumlah calegnya. Karena dengan memanggil itu tak banyak yang mau datang. Baik. Ya, di situ kelihatan dengan jelas. Bahkan partai tua itu saya nggak usah sebut lah, Bang paham lah. Nanti kalau saya singgung partai tua, kami juga nggak paham juga nih Bang. Warna apa nih Bang? Ya, pokoknya partainya tua lah, sudah lama, tapi nyatanya ketika simbolnya nggak usah lah kita sebut karena itu kan etika. Baik. Tapi saya mau katakan partai tua sendiri pun ternyata ketika masa pencalekan mereka tetap juga masih menerima calon legislatif yang tidak pernah menjadi kader. Artinya caleg dadakan. Baik. Ya itu. Ini menunjukkan kegagalan dari partai-partai politik di dalam mempersiapkan, ya, dalam mempersiapkan kader-kadernya untuk menjadi calon legislatif. Ini yang terjadi ketika mereka duduk, mereka tidak mengetahui apa kebutuhan masyarakat ya. Yang pertama belum sampai ke situ, Bang. Yang pertama kecintaan dia terhadap partai itu rendah. Baik. Karena dia menganggap menjadi kader partai politik sangat gampang, menjadi caleg itu sangat gampang. Buktinya begitu saya tidak pernah ikut berdarah-darah mengurusi partai, istilahnya gitu. Kalau di partai kan sering bilang berdarah-darah, berkeringat gitu. Tapi dia bisa jadi caleg. Bisa jadi ketua ya? Jadi bisa ketua. Baik. Ya kan? 2 hari baru jadi kader partai politik, jadi ketua umum. Nah, ini bahaya ini negeri ini kayak gini. Nah, gitu. Ya, jadi sebenarnya kan ini yang harus bisa dibedakan oleh masyarakat. Dan kepada ketua-ketua partai politik juga, popularitas orang ini tidak selamanya identik dengan kemampuan. Popularitas itu dengan kemampuan itu sebenarnya tidak selalu sama, Bang. Baik. Tapi partai-partai politik sekarang kan lebih mengedepankan popularitas orang, yang penting dia terpilih dan partainya itu punya kursi di parlemen. Ya. Kualitasnya nanti aja gitu. Apa buktinya? Kok saya bilang kualitas itu nanti aja? Ya kita lihat aja, Bang. Contoh di Sumatera Utara ada 100 anggota dewan. Baik. Misalnya begitu. Terus berapa orang sih anggota dewan yang pernah dikenal oleh rakyat Sumatera Utara? Anggota dewan dari Sumatera Utara ini dari berbagai partai. Karena dia tidak pernah menunjukkan, menyuarakan harapan masyarakat, nggak dikenal orang. Karena mereka itu sudah banyak yang pragmatis, Bang. Gak usah lah kita kerja ke lapangan, nanti pokoknya mau pemilu kan, ya ada istilah sekarang yang sangat
prihatin bang, semoga itu nggak usah lagi ada istilah itu bang. Apa katanya? NPWP, nomor piro, wani piro. Ini kan nggak baik juga ini, pendidikan politik yang tidak baik. Jadi bagaimana supaya bagus legislatif itu memang harus dari pengkaderan sehingga dia mempunyai rasa cinta terhadap partai politik itu, terus dia akan bertanggung jawab ketika dia diberikan penugasan. Baik. Jadi kalau ada orang yang bilang anggota partai politik itu tidak petugas partai, keliru juga. Saya sependapat dengan Ibu Mega, walaupun saya tidak pernah menjadi kadernya. Dalam satu pernyataan tersebut. Dalam pernyataan itu, karena tidak satupun orang menjadi anggota dewan kalau tidak melalui partai. Baik. Gitu. Ya, kita kembali lagi bang ke arah dapil abang. Tadi Ya. abang sampaikan abang berpengalaman sudah punya pengkaderan di situ sejak tahun 99. Yang abang lihat kebutuhan masyarakat apa? Ya, tadi kan saya masih bercerita kondisi ya. Ya. Nah, tentu kalau saya berbicara tentang konsentrasi di dapil 4 untuk Sumatera Utara itu kan tadi saya katakan 2 daerah otonom. Baik. Yang tadi saya sudah sampaikan bahwa Kota Tebing Tinggi itu terdiri dari 5 kecamatan dan 35 kelurahan. Kabupaten Serdang Bedagai itu ada 17 kecamatan dengan 237 desa dan 6 kelurahan. Yang jumlah penduduknya kalau disatukan itu ya hampir 1 juta ya. Ya. 1 juta. Ini kan juga kalau dia mau jadi anggota dewan itu ya kalau dibilang harus berpengalaman enggak juga, karena kan enggak semua orang langsung berpengalaman. Ya kan? Baik. Saya juga kan dinyatakan berpengalaman karena saya terpilih 2004-2009 dan terpilih lagi 2009-2014 dan terpilih lagi 2014-2019. 15 tahun menjadi anggota dewan, ya tentulah berpengalaman gitu. Kita sudah paham bagaimana tata negara, kita paham bagaimana menganggarkan, kita sudah paham bagaimana yang istilah di dalam pemerintahan itu skala prioritas, kan gitu. Yang menjadi masalah saat ini ketika caleg-caleg ini yang baru-baru secara khusus dia tidak memahami apa tugas anggota DPRD. Kan banyak caleg-caleg itu misalnya begini, membuat saya kadang ketawa ini bang. Saya baca spanduk-spanduk, dia bilang dia cerdas. Yang nilai cerdas kan bukan dia, harusnya masyarakat. Baik. Ya kan? Kalau saya bisa membilang saya berpengalaman bang, karena ada indikatornya, ada ukurannya. 15 tahun jadi anggota dewan, saya bisa bilang berpengalaman. Tapi kalau ada yang bilang dia cerdas, di spanduknya dia cekatan. Baik. Terus ada yang paling lucu bang, saya lucu baca itu, membangun bersama rakyat. Kapan memang dia membangun bersama rakyat? Ya, jadi saya mau jelasin begini. Pembangunan yang ada itu, ya, tugas dewan hanya mengesahkan, bang. Bukan ikut membangun. Nah ada dewan ikut membangun, bang. Makanya harus jujur aja ngomongnya. Kalau ada pun anggota dewan yang keberatan dengan pernyataan saya boleh berdialog, bang. Tugas dewan itu mengesahkan, bang. Yang menyusun itu kan pemerintah, kan gitu. Hanya ada sinkronisasi, bang. Sinkronisasi itu apa? Ketika anggota dewan reses, dia melakukan persidangan di luar kantor. Ya. Ya. Ketika anggota dewan ikut musrembang, kan gitu. Inilah yang ditampung, kan ya. Jadi disesuaikanlah dengan yang dibuat oleh pemerintah. Pemerintah itu kan punya instansi-instansinya. Kalau istilah sekarang itu kan ada UPD-nya. Kalau dulu masa saya anggota dewan itu mulai 2004 sampai 2014 itu istilahnya dulu SKPD. Baik. Tapi setelah 2014-2019 saya anggota dewan dulu itu namanya OPD, Pak. Jadi sebenarnya hanya nama saja yang berganti saja. Baik. Gitu kan. Kalau dulu satuan kerja perangkat daerah, kalau sekarang organisasi perangkat daerah. Bedanya hanya di sebutan aja, tapi tugas fungsinya sama saja. Di situ ada dapurnya. Dapurnya itu apa, Bapeda? Ya. Ya, jadi ketika mereka menyiapkan rencana anggaran, yang sedihnya itu kan begini.
rencana pembangunan itu kadang tidak sesuai dengan visi misi dari kepala daerah. Kenapa? Sebenarnya kan ketika kepala daerah, saya harus mundur ini Pak, supaya paham juga ini. Karena banyak anggota dewan juga tidak mau menjelaskan ini. Maaf nih, bukan saya menyudutkan, enggak, teman-teman saya juga dulu itu. Begini Pak, ketika kepala daerah mau calon kepala daerah pada waktu itu, kan ketika mendaftar ke KPU kan semua membawa visi misi. Nah kayak capres cawapres sekarang kan bawa visi misi ke KPU. Ya. Jadi visi misi ini dibawalah ke KPU Bang waktu pendaftaran. Terus siapapun yang terpilih, visi misi ini nanti Bang paling lama 6 bulan harus disahkan menjadi perda. Baik. Jadi visi misi inilah yang menjadi patron untuk dilaksanakan selama masa jabatannya. Ya. Jadi sebenarnya kalau calon kepala daerah yang betul-betul dia memahami situasi daerah, visi misinya itu harus bisa menjawab kebutuhan daerah selama 5 tahun. Baik. Kan gitu. Nah, setiap tahun itu kan ada namanya rencana pembangunan jangka panjang, ada rencana pembangunan jangka menengah, ada rencana pembangunan jangka pendek. Jadi ada rencana pembangunan tahunan, ya Bang. Jadi di dalam visi misi yang 5 tahun itulah di breakdown Bang, selama setiap tahun di breakdown ya. Kan gitu. Ya, di breakdown selama setiap tahun, dan inilah fungsi anggota dewan ketika setelah di breakdown disusun rencana pembangunan itu, anggota dewan lah yang mengesahkan anggaran itu. Tugasnya ya mengawasi. Jadi kan fungsinya apa? Fungsi legislasi, ya membuat aturan-aturan, fungsi pengawasan, kan kira-kira gitu. Baik. Ya, fungsi penganggaran. Cuma yang persoalannya saat ini kan banyak calon anggota dewan itu yang dia belum paham apa sih tugas dewan itu, dia memberikan janji-janji yang manis-manis kepada masyarakat. Akhirnya masyarakat itu merasa, oh inilah orang yang harus saya pilih karena janjinya sesuai dengan yang kami impikan. Baik, bisa sekolah gratis, bisa dapat kartu sehat Bang ya? Kalau sekarang ini dan kan begini, berbagai macam ya. Kalau kartu sehat, ya terus dana bos untuk KIP itu, ya. Ada dana bos, ada KIP juga, itu kan memang sudah program dari pemerintahan saat ini. Itu bukan program daripada anggota dewan. Dan supaya dipahami juga, sebenarnya visi misi itu hanya satu Bang, visi misi pemerintah Provinsi Sumatera Utara kalau bagi saya nanti terpilih menjadi anggota dewan Sumatera Utara. Baik. Dari visi misi itu saya selaraskan Bang. Jadi saya selaku anggota dewan nanti di Sumatera Utara, ya, insya Allah nanti terpilih gitu. Visi misi saya secara pribadi sebenarnya nggak ada. Yang ada itu visi misi Provinsi Sumatera Utara yang saya bertugas sebagai pengawasnya jalan, nggak visi misi itu. Hanya pengawasan Bang ya? Oh iya. Dan pengesahan tadi. Pengesahan anggarannya. Jadi jangan nanti ada anggota dewan bilang yang membangun jalan itu saya, yang membangun parit itu saya. Salah itu Bang. Meskipun itu usulan dari dewan ya sendiri. Mana ada itu usulan itu? Yang ada itu begini Bang. Saya kasih contoh begini nanti ya. Di Sumatera Utara ini kan ada 33 Baik. kabupaten dan kota, 33 daerah otonom. Ya kan Bang? Tentu kan di setiap kabupaten ini kan ada pembangunan yang tanggung jawab provinsi. Ya. Ada pembangunan yang tanggung jawab kabupaten dan kota, masing-masing daerah otonom nih Pak. Ya toh? Terus ketika 33 kabupaten kota ini mengajukan usulannya yang digodok oleh pemerintah Provinsi Sumatera Utara sesuai dengan visi misinya. Ini kan setiap tahun kan program kegiatan pembangunan ini Bang. Kan nggak cukup anggarannya setelah dipotong belanja pegawai. Karena misalnya berapa triliun APBD Provinsi Sumatera Utara itu kan itu dipotong dulu dengan belanja pegawai. Karena kalau belanja pegawai itu nggak bisa ditawar-tawar Bang. Baik. Ya, berapa jumlah pegawainya sesuai dengan golongan dan jabatannya, dia mendapatkan haknya setiap bulan. Nggak ada itu dibilang nggak ada uang negara maka nggak gajian, harus. Nah, setelah dia dipotong belanja pegawai, tentu belanja modalnya, belanja pembangunan inilah yang akan dibagi untuk 33 kabupaten dan kota tadi sesuai dengan tanggung jawab provinsi. Ternyata
dari rencana pembangunan yang di 33 kabupaten kota itu, anggaran nggak cukup. Ya. Ya, disinilah yang terjadi tarik-menarik kebutuhan anggota dewan ini untuk berjuang dia supaya pembangunan di dapilnya itu terlaksana. Jadi kalau rencananya itu udah ada, Sejak awal sudah ada sebelum dia terpilih. kan sudah setiap tahun kan ada, misalnya begini Pak, tahun 2024, ya kan? Baik. Itu kan sudah ada musyawarah pembangunannya Bang, musrembang. Ya, musyawarah rencana pembangunan itu kan sudah ada. Yang untuk dikerjakan 2025. Ya kan? Baik. Tentu anggota dewan yang hasil pemilu 2024 yang mungkin nanti dilantik akhir tahun 2024, dia kan belum sempat menyusun program ini, memang sudah ada kan untuk dikerjakan 2025. Persoalannya dilaksanakan atau enggak ini oleh para instansi teknis ini, gitu lah. Nanti dia efektif mulai ikut menyusun anggaran ini kan, sebenarnya rencana itu kan di 2025 untuk 2026. Baik. Walaupun APBD 2025 nanti mungkin yang mengesahkan anggota dewan baru, ya kalau dia sempat gitu. Tapi kan ini kan mengacu kepada rencana sebelumnya, Bang. Baik. Kami sudah mengerti, Bang Bala. Juga masyarakat juga mengerti dengan maksud yang Abang utarakan. Kami akan balik lagi ke belakang dan kami akan sedikit meralat karena Abang sampaikan tadi secara tidak langsung mengatakan tugas untuk memenuhi kebutuhan masyarakat adalah tugas pemerintah daerahnya, bukan dewan. Karena dewan hanya melegislasi dan juga mengawasi. Dan mengawasi itu yang paling penting. Baik, ketika masyarakat memiliki kendala, ini kan dapil Abang nih, Serdang Bedagai dan Tebing Tinggi. Kami juga pernah jalan-jalan ke dua daerah ini, banyak mungkin pendidikan ini menjadi persoalan Bang ya, infrastruktur jalan. Nah ini banyak yang dikeluhkan oleh masyarakat. Kita tahu banyak sekali masyarakat yang tinggal di ladang-ladang sawit, akses ke aspal sangat jauh sekali, dan pendapatan mereka mata pencarian yang mungkin tidak seperti orang kota Bang ya. Mereka bertani juga menjual penghasilan ini entah kemana. Penghasilannya juga dapat sehari, habisnya setengah hari. Nah, apa menjawab tantangan ini sebagai dewan? Seperti apa? Ya, jadi tadi kan Abang sudah tanya ke saya. Saya menguasai enggak tentang Tebing Tinggi Sergei kan gitu. Baik. Tadi kan sudah saya jawab, saya mengetahui. Kalau menguasai itu nanti interpretasinya kan bisa beda. Baik. Tapi yang pasti saya mengetahui kondisi Serdang Bedagai dan Kota Tebing Tinggi. Apalagi Kota Tebing Tinggi yang hanya 5 kecamatan, 35 kelurahan, dan saya pernah bertugas sebagai anggota dewan situ 15 tahun. Baik. Kalau Serdang Bedagai, saya juga mengetahui karena saya itu kan lahirnya di Serdang Bedagai. Asli Bang ya? Asli, tempatnya di Desa Nagaraja 1, Kecamatan Dolok Merawan. Bahkan saya SD tamat dari Nagaraja 1. Di SD 102.128. Masih ingat loh, Bang. Baik. Karena kecintaan saya dengan kampung halaman. SMP saya di Kecamatan Dolok Merawan, Bang. Di SMP BTP 4. Tepatnya di depan stasiun kereta api. Ya. Di Dolok Merawan. Jadi saya itu SD SMP itu ada di Serdang Bedagai. Lahir dan sampai SMP saya ada di Serdang Bedagai. Cuma memang SMA saya di Kota Medan dan kuliah. Namun saya besar di Kota Tebing. Jadi kalau sebenarnya caleg-caleg yang ada saat ini di Dapil 4 Kota Tebing Tinggi dan Serdang Bedagai itu, saya itu caleg yang memang komplit daerah itu Bang. Karena lahir di Serdang Bedagai, besar di Kota Tebing. Yang strategis Bang ya kalau dalam proyek Bang ya. Kalau ini begini, bagaimana orang mau turut serta mengawasi pembangunan dan mengerti harapan masyarakat kalau dia tidak kenal daerah itu? Baik. Kalau saya sangat kenal. Seperti saya bilang tadi, saya lahir di Serdang Bedagai. Jadi dari kecamatan perbatasan Serdang Bedagai, Simalungun itu tepatnya di Kecamatan Dolok Merawan, dari Desa Limbong sampai ke perbatasannya Serdang Bedagai dengan Deli Serdang itu di Kecamatan Silinda, saya paham. Saya tahu apa kebutuhan dari masyarakat saat ini yang harus saya dorong
sesuai dengan rencana pembangunan yang dipersiapkan oleh Kota Tebing Tinggi dan Kabupaten Serdang Bedagai yang diakumulasi oleh pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Saya paham. Dan saat ini yang sangat menyedihkan di kampung halaman saya, Kabupaten Serdang Bedagai, bahwa sampai tahun 2023 ini pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai belum melaksanakan mengcover kesehatan masyarakat sesuai dengan perintah pemerintah pusat. Kalau Kota Tebing Tinggi sudah. Jadi Kota Tebing Tinggi itu sudah UHC, Bang, Universal Health Coverage. Jadi secara umum kesehatan masyarakat yang tidak mampu itu sudah di-cover oleh pemerintah melalui BPJS PBI, Bang. Baik. Kalau di Serdang Bedagai belum UHC, Bang. Jadi kalau di Kota Tebing Tinggi, tempat saya dulu bertugas, tempat saya dulu berakses secara langsung dengan masyarakat, itu sudah UHC. Sehingga masyarakatnya kalau mau berobat ke rumah sakit di Kota Tebing Tinggi, cukup bawa KTP, ditunjukkan, diklik nomor NIK-nya, dia sudah nampak di situ, oh dia sudah tercover oleh BPJS. Kalau di Serdang Bedagai belum UHC, makanya masih ada istilah bagi masyarakat yang selama ini di-cover oleh BPJS PBI, kartunya masih dapat digunakan atau tidak. Baik. Ya, salah satu yang menjadi konsentrasi saya ketika nanti saya menjadi anggota DPRD Sumatera Utara, saya akan mendorong ini, Bang. Mendorong Kabupaten Serdang Bedagai supaya terkait kesehatan masyarakat yang tidak mampu itu harus benar-benar di-cover sesuai dengan perintah pemerintah pusat, harus sudah UHC. Ya, secara U-nya tadi kan universal, Bang. Baik. H-nya itu health dan C-nya itu cover, di-cover gitu. Supaya tidak ada lagi orang, Bang, yang sakit, menahankan sakitnya karena kemiskinannya, dia tidak bisa berobat karena tidak tercover oleh BPJS PBI yang ditanggung oleh pemerintah maksudnya. Karena BPJS ini kan ada mandiri, ada yang ditanggung pemerintah. Dan itu saya temukan di beberapa kecamatan yang saya kunjungi. Baik itu di Kecamatan Bandar Kalipa, itu ditemukan anak SMP yang orang tuanya sudah tidak ada, tapi dia punya kista di perutnya sehingga seperti orang hamil, tapi mau berobat dia nggak bisa. Misalnya ada yang gila, Bang. Ibu-ibu yang gila karena tidak ini BPJS-nya, ada yang orang korban kecelakaan tidak tercover BPJS-nya karena kan kecelakaan, Bang, hanya tempo waktu kecelakaan itu aja ditanggung oleh Jasa Raharja, selanjutnya oleh BPJS. Ya, seperti itu. Ini salah satu konsentrasi nanti yang harus kita selesaikan. Ini kan bukan cerita janji, saya udah 15 tahun anggota Dewan, jadi saya paham. Ini akan Abang awasi ya? Salah satunya, Pak. Yang kedua, tentu tadi Abang sudah katakan, sebenarnya, Bang, kalau cerita pendapatan lebih terjamin ya masyarakat kabupaten, Bang, daripada di kota. Karena di kabupaten itu kalau dia tidak punya katakan sawah atau ladang, dia masih banyak bisa bekerja di sawah orang dan di ladang orang. Hanya persoalannya kembali seperti yang Abang bilang tadi, bagaimana hasil produksi pertanian itu bisa sampai kepada tempat penjualannya dengan harga yang baik kalau sarana prasarana jalannya tidak baik gitu. Saya juga masih temukan khususnya di Kabupaten Serdang Bedagai, di daerah ada namanya Bakaran Batu di Kecamatan Bamban itu, jalan itu betul-betul parah, Bang. Bahkan di dalamnya itu ada sekolah lagi, ada SMP, tapi jalan nggak baik. Kasihan juga anak-anak mau pergi ke sekolah itu, apalagi kalau baru hujan harus buka sepatu, harus dia tenteng sepatunya gitu. Dan di situ luas areal pertanian yang hasil produksi pertaniannya bisa untuk menyangga kebutuhan pangan, tapi jalan tidak baik. Nah, ini juga akan menjadi perhatian bagi saya, walaupun itu jalan kabupaten, itu tanggung jawab kabupaten, tapi kalau nanti kita di provinsi, kita bisa berkoordinasi dengan bupatinya dan anggota-anggota dewannya supaya itu dapat diperbaiki sesuai dengan harapan masyarakat. Ya. Terakhir, Bang Pala, singkat saja, ini Abang
belum duduk Bang ya sebagai anggota DPR Sumatera Utara. Dan kami sama-sama mengetahui juga sebagai rekan media, sejauh ini sebelum Abang duduk, Abang juga welcome kepada siapapun. Nah nanti ketika Abang duduk, apakah Abang sama seperti kebanyakan anggota DPR ketika duduk menutup akses komunikasi? Singkat saja Bang. Gini Bang, sebenarnya nggak boleh Abang singkatkan ini, karena tadi belum tuntas saya bicara Bang. Baik. Ya, kalau terkait yang Abang katakan, kan saya nggak belajar jadi anggota dewan. Saya udah pernah 15 tahun. Jadi kalau orang yang belum pernah anggota dewan, pertanyaan Abang itu bisa masuk. Saya sudah pernah 15 tahun anggota dewan. Ya mungkin boleh aja ditanya di daerah saya, apakah Pak Hala Sitorus selama ini sulit untuk diajak komunikasi, atau dia amanah atau enggak. Boleh Abang tanya ke Sekretariat Dewan Kota Tebing Tinggi. 15 tahun saya jadi anggota dewan, saya salah satu anggota dewan yang tidak pernah absen dalam rapat-rapat dan tepat waktu. Gitu. Dan hampir saya katakan, kalau unjuk rasa pun saya tetap tampil di situ Bang. Tidak pernah saya menghindar dari unjuk rasa. Baik itu. Jadi ketika saya masih lebih muda dari sekarang aja saya amanah, apalagi saya sudah lebih tua Bang. Tapi tidak seperti partai tua tadi Bang ya? Kalau tadi kan terkait pengkaderan yang menurut saya gagal Pak. Baik. Lah, tadi kan saya bilang belum boleh Abang putus ini, karena tadi kita baru bercerita tentang kesehatan dan infrastruktur jalan. Tapi yang tidak kalah penting adalah untuk merubah mindset ini semua Bang, pendidikan. Ya. Jadi ini juga nanti akan menjadi skala prioritas saya untuk mengawasi instansi yang bertanggung jawab terhadap pendidikan ini, gitu. Jadi tugas dewan itu mengawasi Bang. Ini diulangi dulu, mengawasi. Jangan dibilang karena saya hanya itu dibangun, jangan. Tugas dia mengawasi program itu jalan Bang, dan dibangun sesuai dengan yang sudah diprogramkan. Iya. Baik. Jadi pendidikan ini akan menjadi skala prioritas nanti. Jangan sampai ada lagi anak-anak sekolah Bang. Ini masih banyak saya temukan ini. Anak-anak sekolah, dia sudah tamat sekolah SMK atau SMP, terus dia tidak mengambil ijazahnya karena uang sekolahnya Bang belum terbayar. Ya. Ini jangan pernah terjadi. Artinya apa? Ketika orangnya tidak mampu membayar uang sekolahnya, bagaimana anggota dewan ini bisa mengawasi dinas pendidikan berkoordinasi kepada sekolah-sekolah supaya ijazah itu diberikan, ya, daripada disimpan di lemari sekolah itu yang nanti bisa hilang, bisa rusak dan tidak dapat digunakan, sementara anak-anak ini sudah ikut mengenyam pendidikan sekian tahun, 3 tahun kalau di SMA atau di SMK, tapi dia tamat karena uang sekolahnya belum dibayar, maka ijazahnya di situ aja disimpan dan dia nggak bisa gunakan untuk cari kerja Bang. Baik. Karena kalau dia tidak bayar uang sekolah kan kita nggak berbicara lagi dia mau kuliah. Bayar uang sekolah aja dia nggak mampu. Tapi paling tidak ijazahnya dapat diberikan dan ini modal dia mencari kerja. Baik. Ini juga harus menjadi skala prioritas. Jangan sampai ada anak-anak yang orang tuanya rezekinya tidak sebaik yang lain, karena nggak bisa bayar uang sekolah, ijazah ditahan. Ini juga menjadi prioritas saya nanti. Ya. Untuk supaya jangan pernah terjadi itu di Sumatera Utara secara khusus, dan lebih khusus lagi, wabil khusus istilahnya. Wabil khusus itu di Tebing Tinggi dan Sedang Bedage. Baik Bang Pala, nanti kita sambung lagi Bang di perbincangan selanjutnya Bang Pala ya. Semoga kita sering-sering bertemu sampai Abang nanti bisa duduk di satu kursi di DPRD Sumatera Utara Bang ya. Ya, insya Allah begitu dan harapan kita begitu. Baik. Sebenarnya masyarakat harus tahu untuk memilih siapa yang harus dia pilih. Jadi kalau anggota dewan yang banyak janji, saya akan begini, itu sebenarnya anggota dewan, calon dewannya itu nggak tahu apa yang mau dikerjakan. Tapi yang perlu kita beritahu kepada masyarakat, untuk apa dia milih caleg itu. Ya, yang paling perlu kita tahu bahwa dia memilih caleg itu, kalau caleg itu terpilih menjadi anggota dewan, dia itu akan hadir ketika masyarakat itu butuh dia. Hadir itu bukan dalam arti harus dengan fisik, tapi bisa hadir melalui handphone juga. Katakanlah begini, berapa waktu yang lalu ada warga di Kecamatan Tebing Sabandar, Kabupaten Serdang Bedage, persisnya di Desa Payapinang, meninggal di Malaysia, TKI. Tapi karena kemiskinannya
tidak bisa dipulangkan ke Indonesia kalau tidak bayar 7.000 ringgit lebih. Sedangkan keluarganya menggali kubur aja uangnya nggak ada lagi. Baik. Sehingga hampir pasrah supaya udahlah jenazahnya dikuburkan aja di Malaysia. Ini harus bisa disauti oleh anggota dewan. Bagaimana mengembalikan? Nah, makanya waktu itu mereka lapor ke saya. Ya, alhamdulillah jenazahnya bisa sampai ke kampung halamannya dan kita sambut di Kuala Namu, kita serah terimakan kepada keluarganya dan bisa dikuburkan di kampung halamannya. Ini sebenarnya tugas anggota dewan, hadir ketika masyarakat butuh dia. Baik. Baik, terima kasih Bang Pala ya. Ya. Sehat selalu Bang Pala. Ya, Terima kasih. demikian tadi saudara wawancara kita dengan Wakil Ketua dari DPW Partai Perindo yang juga calon legislatif di Dapil 4 Serdang Bedagai dan juga Kota Tebing Tinggi, Pak Alastor. Saya Prasetyo untuk program eksklusif. Sampai jumpa.